Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu. Dan yang sakit, keluarganya yang sakit, cepat sembuh ya teman-teman. Panjang umurnya, sehat selalu, amin. Kegiatanku kali ini, nah ini teman-teman nonton ya video aku sampai habis, biar teman-teman gak salah paham dan biar teman-teman tahu apa sih yang mau aku share kali ini. Nah ini aku mau makeover kamar ya teman-teman. Jadi memang kan aku pas home tour itu udah pernah cerita ya kalau aku mau bikin kamar di atas kamar gitu. Jadi mau pasang mezanin ya teman-teman. Di sini teman-teman ada yang pernah pasang mezanin juga? Boleh komen ya. Jadi ini tuh pengerjaannya nggak sehari selesai ya teman-teman. Jadi berhari-hari. Nah suami aku udah ngerjain itu sekitar ada 4 minggu, tapi 4 minggunya itu setiap libur sama kalau pulang kerjanya pun sebentar ya, paling jam berapa ya, jam 7 gitu udah kelar. Ini tuh nggak bisa langsung jadi ya teman-teman, butuh waktu proses yang agak panjang. Tapi kalau teman-teman mau bikin juga sama kayak yang aku bikin boleh ya. Makanya teman-teman nonton video aku sampai habis ya teman-teman. Pertama kita itu ukur dulu ya, ukur panjang dan lebar kamar kita ya teman-teman masing-masing. Nah kalau suami aku ini ceritanya mau bikin mezanin itu 2 ya, kanan kiri, karena anak aku 2 jadi mezaninnya kanan kiri gitu. Lupa pakai alat ukur biar seimbang ya teman-teman, jadi pas ukurannya. Nah di sini aku punya alat ukurnya ini ya. Teman-teman di rumah punya alat ukur apa boleh dipakai biar dari kanan ke kiri itu enggak melenceng ya teman-teman, jadi balance gitu. Ini untuk baru bagian bawahnya aja ya, pondasinya baja ringannya itu membutuhkan 10 itu udah lurus biji ya teman-teman. Nah, untuk membuat mezanin sendiri itu bisa dengan besi baja ringan, juga ada dengan besi holo gitu ya. Kalau untuk besi holo itu kan harus diles ya, nggak punya alat lasnya. Nah untuk supaya ini ya, kan ini dibor gitu ya temboknya, biar debu-debunya nggak kemana-mana kita tempel plastik, jadi nanti debunya tuh masuk ke plastik. Tapi itu juga masih ada yang keluar-keluar ya teman-teman. Gimana kalau nggak diplastikin, pasti kamarnya akan berantakan banget. Karena ini kamar aku cuma 1, jadi tetap tidurnya di kamar ini ya. Nah ini suami aku menggunakan bor yang ini pakai kabel dulu ya untuk bagian pinggir-pinggirnya, karena tembok rumah aku itu menggunakan batu bata. Oh teman-teman mau bikin mezanin, sebaiknya temboknya itu berbahan dasar tuh batu bata agar kuat menopang mezaninnya ya teman-teman. Lanjut, ini kita bor, ini tuh pakai bornya untuk yang khusus mezan baja ringan ya teman-teman. Jadi ada baut baja ringan sendiri. Untuk bagian pinggir-pinggirnya ini ya, pondasinya ini yang pinggir-pinggirnya ini itu butuh bautnya baut baja ringan. Tapi kalau untuk yang bagian tengah beda lagi ukurannya. Ini kalau bisa itu dibikin rangka di tengahnya itu makin rapat, itu makin bagus ya teman-teman. Kalau suami aku ini kisaran per per kotaknya itu ada 15 cm, 35 cm ya teman-teman. Jadi kalau nanti makin rapet itu makin kuat, jadi kan makin banyak ini apa sih, besinya makin banyak gitu. Nah ini bagian atasnya, pokoknya semua kita bautin dulu sampingnya, baru nanti kita ke bagian tengahnya. Kalau suami aku ini kalau bikin kerajinan gini dia tuh seneng banget ya. Dulu
itu bikin kolam ikan di rumah orang tua aku. Jadi dulu tuh ibu aku pengen punya kolam ikan, terus dibuatin sendiri sama suami aku kolam ikannya. Walaupun setelah ibu aku meninggal kolam ikannya sudah tidak terurus, terus juga punya akuarium sudah tidak terurus. Pokoknya ya begitulah ya. Nah, akunya juga pindah ke rumah aku sendiri ya, jadinya ya terbengkalai gitu, kolamnya sudah tidak ada isinya. Oke, di sini lanjut, ini motong-motongin. Jadi tuh ada ini ya, gunting bajaringan sendiri ya. Jadi bajaringan itu punya gunting sendiri. Jadi teman-teman kalau mau bikin mezanin, mudah-mudahan nih sebaiknya punya guntingnya ya. Ini masih pinjem, belum beli. Nanti insya Allah mau beli, bismillah. Ini tuh masih pinjem sama tetangga. Ini tangga juga pinjem sama tetangga. Ya ampun, alhamdulillah ya, pokoknya sesuatu. Lanjut, di sini kita pasang yang tengah-tengahnya ya teman-teman. Pokoknya semua ini diukur ya, harus sama rata, balance, nggak boleh miring-miring gitu. Jadi benar-benar diukurnya pas sampai masuk. Nah, kalau ukuran kamar aku itu sendiri itu 2,5 meter per 3,60 cm. Memang luas bangunan aku cuma 5 meter. Oh, 5 meter kok sentimeter, mohon maaf saya salah teman-teman. Jadi 5 meter gitu ya. Jadi 2,5 untuk dapur, 2,5 untuk kamar gitu. Memang rumah kita minimalis, alhamdulillah. Nah, ini jangan lupa diukur ya teman-teman, biar ukurannya pas, nggak salah dan nggak kebesaran ataupun kekecilan sih nggak apa-apa ya. Kan jadi lebih banyak nanti besinya. Ditambah kuat ya, dikencengin lagi pakai itu apa sih namanya, suami saya itu untuk ngencengin baut. Nah, untuk masukin bajaringannya ini harus dilebarin dulu ya, nih bawahnya dan atasnya. Pinggir-pinggirannya harus kita ini besarkan menggunakan tang gitu supaya dia tuh masuk ke dalam. Kalau nggak dilebarin dulu susah kan masuknya, karena ini kan bajaringan tuh bagian tengahnya tuh agak cekung ke dalam ya. Kalau nggak dikeluarin dulu nanti susah buat masuk. Nah, ini di sini juga suami aku gunting-guntingin bajaringannya ya untuk yang bagian tengah. Nah, kalau teman-teman mau mempersingkat jangan satu-satu ya, jadi lebih baik teman-teman kan udah mengukur ya, ukurannya udah sama gitu, 30 cm per kotaknya. Jadi kita buat aja langsung 30 cm ya, lebihin dikit ya karena ini ada yang dibengkokin. Nah, itu dilebihin untuk bagian pinggirnya ya, untuk mengaitkan bajaringan satu sama yang lain itu kan dikasih lebihan gitu. Jadi kalau kayak gini tuh bagian bawahnya ini lebihannya ya, untuk mengaitkan bajaringan satu dengan bajaringan yang lainnya. Jadi kalau bisa langsung dibikin lebih banyak gitu, jadi nanti tinggal bor gitu. Kita kalau guntingnya lebih banyak. Ini pas awal itu suami aku masih gunting satu jadi agak lama, tapi setelah belajar jadi lebih cepat karena langsung diguntinginnya banyak, misalnya 10 gitu langsung, karena ukurannya kan udah sama semua ya, 30 cm. Buat teman-teman nih yang mau bertanya boleh ya di kolom komentar bertanya sama aku. Ini tuh masih part 1 ya, makeover kamar aku, masih ada part selanjutnya karena kan ini baru bikin alasnya gitu, lantai mezaninnya, belum bikin tangganya, belum bikin pagernya. Nanti akan ada video selanjutnya. Dan berapa sih totalnya, aku menghabiskan dana berapa dan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mezanin ini, akan ada video selanjutnya ya teman-teman. Karena kalau misalnya dibuat satu video itu akan sangat lama dan panjang sekali ya teman-teman, karena ini aja udah panjang. Jadi untuk di part 1 ini besi bajaringan yang kita butuhkan adalah 10
10 buah ya teman-teman. 10 buah dengan ukuran luas kamar 2,5 meter kali 3,60 cm. Jadi kalau mau yang lebih panjang kamarnya harus membutuhkan lebih banyak ya. Tapi ini pun suami aku tuh bikin mezaninnya tuh kecil-kecil gitu ya. Jadi bukan yang mezanin panjang gitu, karena kan untuk tidur anak aku aja satu-satu, jadi nggak perlu mezanin yang terlalu besar gitu, benar-benar hanya untuk tidur gitu. Jadi ini tuh solusi banget buat teman-teman yang punya ruang lahan sempit tapi punya anak banyak gitu ya. Kita manfaatkan lahan kita, tapi kalau bisa itu pondasi temboknya tuh udah berbahan batu bata ya teman-teman. Kalau misalnya berbahan yang sekarang itu apa namanya, hebel, itu kayaknya kurang kuat ya. Hebel itu kalau batu bata itu beneran kuat, karena buat di paku-paku aja tuh agak berat gitu, agak susah gitu kalau batu bata. Kalau mau dari hebel bikin mezanin harus ada tiang penyanggahnya mezaninnya ya teman-teman, nggak bisa kayak gini aja. Jadi di bawahnya tuh ada besi untuk nyanggah mezaninnya gitu, biar semakin kokoh mezaninnya, kuat bertahan hidup. Ini setelah dipasang-pasang lanjut dibor ya teman-teman. Ini bor bagian bawahnya dulu, semuanya kita bor bagian bawah dulu semua. Ini aku tuh agak kepanasan tadi ya teman-teman, ini kena itu apa, bor-bornya tuh apa, ada apinya ya. Jadi aku tadi agak kepanasan kena bornya. Kemarin temen aku, nah ini nih aku kepanasan di sini kena api dari bornya. Nah ini suami aku tuh beli alat bornya itu harganya 400.000 ya, 400 mau 500 gitu. Kalau teman-teman punya yang lebih mahal, lebih bagus, boleh ya, boleh banget. Ini mengerjakannya tuh disambi aja ya, bukan yang kerja tiap hari dikerjain. Malam pun nggak lama gitu, karena memang kan ada tetangga gitu ya, takut mengganggu. Jadi ya ini pengerjaannya lama, jadi itu dikerjain sebelum pulang kampung, itu udah bikin ya sedikit, terus lanjut abis pulang kampung dilanjut lagi. Jadi memang membutuhkan waktu agak lama, tapi bismillah insya Allah hasilnya itu memuaskan dan pastinya anak-anak juga senang ya. Akhirnya anak-anak punya kamar masing-masing gitu untuk mereka tidur. Jadi ini setelah bagian bawah dibor, bagian atas juga dibor ya teman-teman. Jadi pakunya yang untuk bagian atas dan bawah itu berbeda. Untuk pakunya apa aja nanti ya di video selanjutnya saya akan menjelaskan insya Allah. Jadi paku yang berbeda, baut yang berbeda ya teman-teman. Untuk bagian atas dipasang triplek juga top, apa ya namanya, aku juga kurang paham. Ini tuh agak tebal bahannya gitu ya. Nah ini kan ngebor bagian atas ya teman-teman. Jadi atasnya juga dibor teman-teman biar kuat atas dan bawah. Nah ini yang ada lemari saya udah agak reot ini. Ini tuh insya Allah buat bagian anak saya. Emang beda sama yang kecil, dan untuk yang di atas kasur saya itu untuk anak saya yang besar. Nah ini dibor bagian atasnya ya teman-teman. Nah sampai sini udah paham belum sih teman-teman? Kalau ada yang belum paham gitu, boleh ya di kolom komentar, coret-coret aja. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Dadah teman-teman semua, terima kasih banyak. Ayah ininya udah hijau.